Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang Bu Dia. Siang, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah saya juga ini sehat ini. Bu Dia, ini terima kasih sebelumnya kehadirannya hari ini terkait dengan kegiatan observasi pembelajaran yang ada di Ibu. Kegiatan ini saya minta izin ke Ibu untuk melakukan kegiatan observasi supervisi akademik di kelasnya Ibu nanti, ya. Kemudian sebelumnya saya persilahkan Ibu Dia untuk memperkenalkan diri. Nama saya Diah Purwaningtyas. Saya mengajar bidang studi kimia di kelas 12 dan kelas 11. Bidang kimia di kelas 11 dan 12. Nggih, baik Bu. Terima kasih sebelumnya untuk kegiatan observasi atau supervisi akademik hari ini. Saya sampaikan terlebih dahulu bahwasanya kegiatan supervisi akademik ini merupakan proses untuk memberdayakan dan juga mengembangkan potensi diri dari Ibu Dia, kemudian nantinya dapat meningkatkan performanya Bu Dia dalam hal dan memfasilitasi proses belajar untuk peserta didik nantinya. Kemudian ini nanti Bu ada 3 langkah dalam hal supervisi akademik ini ya Bu Dia. Ada pra-observasi, kemudian ada observasi, dan juga ada pasca observasi. Saat ini Bu Dia kita pada masuk ke tahapan yang pertama, yaitu pra-observasi. Di mana pra-observasi ini kita akan membahas 3 hal Bu Dia, yaitu tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan yang akan dicapai oleh pembelajaran Bu Dia itu nantinya, dan ketiga adalah strategi apa yang dipersiapkan oleh Bu Dia pada saat proses pembelajaran ini. Gitu guys. Selanjutnya nanti dalam kegiatan observasi saya minta izin masuk ke kelasnya Bu Dia. Nanti dilaksanakan pada saat pelaksanaan itu nanti saya mengamati dan memberikan catatan bagaimana kegiatan pembelajaran yang telah Ibu rancang sesuai dengan RPP yang telah dirancang oleh Bu Dia. Gitu nggih. Kemudian pada saat tahap pasca observasi itu kita akan berdiskusi kembali terkait dengan pelaksanaan proses pembelajaran, khususnya berkaitan dengan refleksi hasil pembelajaran yang dilaksanakan dan juga yang telah direncanakan oleh Bu Dia. Gitu nggih Bu Dia. Mari kita awali untuk kegiatan pra-observasi ini. Nggih Bu Dia, apa yang Ibu harapkan dalam hal kegiatan pra-observasi ini terkait dengan proses pembelajarannya Bu Dia? Dari kegiatan ini pastinya yang saya harapkan pembelajaran saya ke depannya menjadi lebih baik ya. Dari segi persiapan, pelaksanaan maupun hasil yang diperoleh oleh peserta didik. Memiliki harapan yang cukup besar bahwasanya pembelajaran akan berjalan dengan baik ke depannya Bu. Kapan Bu waktu yang dapat nanti kita lakukan pada saat observasinya Bu? Observasi, pertemuan berikutnya bisa Bu Dila. Pertemuan jadi berikutnya minggu depan. Di harinya apa Bu? Hari Rabu. Hari Rabu. Pada saat hari Rabu itu tadi kan Ibu Dia menyampaikan kelas 11 dan kelas 12 nggih. Nanti di hari Rabu itu kelas berapa Bu? Iya. Hari Rabu itu nanti saya mengajar di kelas 11. 11 nggih. Pada saat proses pembelajaran Ibu nanti kan menyampaikan materi tentang apa ini? Ya. Materi yang akan saya sampaikan adalah sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan. Persiapan apa kiranya yang Bu Dia lakukan untuk keterlaksanaan pembelajaran ini nanti? Ya, berdasarkan tujuan dari pembelajarannya dari materi ini adalah menganalisa penyebab terjadinya sifat koligatif larutan tersebut gitu. Sehingga karena dari tujuannya itu tadi, jadi saya harapan saya peserta didik itu bisa menemukan sendiri, bisa menganalisis sifat-sifat koligatif, antara lain kenaikan titik didih, kemudian penurunan titik beku, penurunan tekanan uap dan tekanan osmotik. Nah, sehingga karena yang saya harapkan itu peserta didik bisa menganalisa sendiri, sehingga model pembelajaran yang saya pilih adalah
problem based learning PBL. Problem based learning ya. Untuk langkah-langkah pembelajarannya dan juga metodenya kan tadi menggunakan metode problem based learning ya Bu ya. Untuk langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan itu bagaimana Bu? Mulai dari kegiatan awal, kemudian pada inti pembelajaran dan juga pada penutup. Seperti apa Bu? Jadi persiapan di awal Bu Dila, dari pengalaman sebelumnya itu saya mendapatkan beberapa seperti analisa saya sendiri dari hasil pembelajaran itu di kelas itu hanya beberapa siswa saja, beberapa peserta didik aja yang aktif gitu, dan ada sebagian itu yang masih kurang aktif. Nah, ini saya mencoba mencari apa sih penyebabnya gitu, sehingga dari saya mencoba mencari di literatur dan dari hasil belajar sebelumnya itu saya mencoba menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk itu langkah pertama yang saya tempuh adalah saya menyebarkan angket pada peserta didik. Angket itu untuk mengetahui gaya belajar peserta didik. Nah, dari hasil angket itu yang saya sebarkan, ternyata saya menemukan mendapatkan tiga kelompok itu. Jadi peserta didik dalam kelompok visual, kemudian kelompok auditori dan kelompok kinestetik. Nah, itu dari sana satu kelas ini saya bagi menjadi 6 kelompok. 2 visual, 2 auditori dan 2 kinestetik. Nah, langkah selanjutnya saya mempersiapkan bahan ajarnya, medianya yang digunakan. Nah, untuk yang kinestetik saya gunakan LKPD dalam bentuk live worksheet, kemudian yang visual itu dalam bentuk video animasi, kemudian yang auditori itu recording materi gitu ya. Berupa materi gitu. Terkait menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ini Bu, tadi kan ada Bu Dia kan menggunakan gaya belajar ya. Jadi karena menggunakan gaya belajar itu ada 3 hal tadi. Proses penilaian yang Ibu lakukan seperti apa nantinya? Rencana saya walaupun belum sepenuhnya perencanaan itu siap gitu, nanti kan dalam proses ya masih ini nanti penilaiannya ada 3. Jadi pada saat diskusi jadi pada saat peserta didik mempelajari bahan ajar medianya, kemudian diskusi kelompok itu nanti di sana juga saya berikan saya lakukan penilaian observasi. Kemudian yang kedua adalah pada saat presentasi. Jadi setelah diskusi kelompok hasil diskusinya itu dipresentasikan. Dan yang berikutnya adalah mengetahui hasil belajar hasil dari memahami konsep itu tadi. Itu nanti ada bentuk kuis di akhir pembelajaran. Berarti ada beberapa proses penilaiannya mulai dari bentuk diskusi, presentasinya seperti apa gitu dan juga kuis, hasil dari kuis yang telah diberikan gitu Bu. Kiranya Bu, strategi apa untuk mempersiapkan pembelajaran ini sehingga pembelajaran ini itu bisa berjalan dengan baik dan juga sesuai dengan ekspektasinya Bu Dia ini? Strateginya yang pertama itu tadi ya Bu Dila. Jadi saya mempersiapkan lembar penilaian lembar penilaiannya 3 tadi itu. Kemudian kuisnya ini tadi juga saya siapkan dengan karena saya saya belajar dari teman jadi saya dengan guru satu mapel dan guru lain yang mempunyai pemahaman IT lebih dari saya gitu. Jadi saya belajar kuis yang interaktif. Jadi yang menarik bagi peserta didik itu bagaimana itu. Jadi saya menyiapkan kuisnya dalam bentuk game nanti. Gamenya word wall insya Allah saya pakai itu. Luar biasa. Ini saya semakin tertarik nanti pada saat pelaksanaan observasi nantinya Bu Dia. Kiranya Bu, bagaimana ini rencana pembelajaran yang Ibu susun untuk mengakomodir pembelajaran yang berdiferensiasi tadi?
Jadi rencana pembelajarannya seperti apa, bisa mengakomodir 3 gaya belajar tadi, Bu? Ya. Rencana pembelajarannya mungkin ya itu tadi, Bu Dila. Jadi dari media yang berbeda, media yang berbeda. Itu nanti saya sampaikan di masing-masing grup gitu. Gitu rencananya. Iya. Apakah perencanaan yang dilakukan oleh Bu Dia itu tadi dirasa kurang atau sudah cukup, Bu? Ya, masih perlu penyempurnaan. Kira-kira ini, Bu, kapan untuk melengkapi atau yang benar-benar untuk siap untuk dilaksanakan itu, kira-kira butuh persiapannya kira-kira kapan ini, Bu? Mulai hari ini saya lakukan persiapan hari ini sehingga nanti pada saat pembelajaran nanti berlangsung nanti di hari Rabu itu semua sudah siap. Jadi ini finishing aja, Bu Dila. Beberapa sudah saya kerjakan, tinggal mungkin itu tadi yang di kuis itu masih ada perlu perbaikan seperti itu. Iya, Bu Dia. Kemungkinan ada nggak hambatan-hambatan dalam pembelajaran nantinya itu yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembelajaran ini nanti, kira-kira ada hambatannya nggak, Bu? Perkiraannya ya ada mungkin ada karena kan tidak semua peserta didik itu minatnya sama ke pelajaran kimia khususnya gitu. Jadi mungkin ada anak-anak yang kurang berminat ke kimia atau mungkin kurang minat dengan kelompoknya atau bagaimana seperti itu. Ada alternatif solusinya, Bu, untuk mengatasi hambatan itu nanti? Tadi. Jadi nanti saya coba melihat dari observasi selama diskusi, kemudian pada saat presentasi itu kan nanti terlihat anak-anak yang kurang aktif. Nah, itu nanti akan saya lakukan pendekatan Jadi saya tanya apa penyebabnya gitu. Anak-anak itu kurang minat. Nah, sehingga mungkin justru saya gali dari anak-anak itu sendiri. Jadi menurut kalian apa penyebabnya? Kemudian solusinya bagaimana? Seperti itu. Jadi nanti untuk kedepannya, untuk pertemuan berikutnya saya coba. Kira-kira nih butuh bantuan apa enggak ini? Pastinya perlu bantuan. Siapa, Bu, kira-kira yang bisa membantu Ibu untuk mengatasi hambatan tadi? Pertama pasti saya dengan teman sejawat, kemudian dengan teman-teman guru lain bidang studi juga. Yang menguasai yang tadi kan Ibu dan termasuk hambatannya kan di bidang teknologi informasi sehingga Ibu bisa berkolaborasi nantinya sehingga itu yang akan membantu Bu Diah dalam proses pelaksanaan pembelajaran nanti. Nah, ini supervisi akademik ini, Bu Dia, erat kaitannya dengan pengembangan kompetensi Kira-kira area kompetensi apa yang hendak dicapai oleh Bu Dia ini? Jadi kompetensi itu bisa kompetensi diri kan gitu kompetensi dalam hal ada kompetensi pedagogik, ada kompetensi profesional, kompetensi pribadi dan juga sosial. Kira-kira ini yang dikembangkan dari kompetensi ini yang mana, Bu Dia? Beberapa mungkin tapi lebih ke arah pedagogik. Jadi untuk lebih memahami karakter peserta didik begitu. Lebih memahami karakter peserta didik melalui pembelajaran diferensiasi strategi yang Ibu terapkan untuk mencapai pengembangan kompetensinya apa, Bu Dia? Tadi kan yang dikembangkan oleh Bu Dia kompetensinya adalah ini pedagogik gitu strategi untuk mempersiapkan itu apa, Bu Dia? Nah, strateginya itu tadi, jadi saya mencoba mengetahui jadi karakter, jadi kan khususnya untuk ke pemahaman karakter peserta didik itu dalam belajar gitu modelnya, gaya belajarnya gitu. Strateginya itu tadi, saya mencoba melalui angket atau dari observasi. Nah, itu nanti saya temukan anak-anak itu karakter belajarnya bagaimana seperti itu. Nah, jadi nanti siswa belajar dengan tidak terpaksa begitu. Jadi dengan senang karena sesuai dengan minatnya, gaya belajarnya gitu Iya, Bu. Pada proses ini
pembelajaran yang dipersiapkan oleh Budia ini sudah sangat baik ini. Ada komitmen nggak Bu untuk keterlaksanaan proses pembelajaran ini? Komitmen apa yang dari Budia ini? Komitmen dari saya sendiri ya pastinya karena saya harapan saya itu tadi yang saya sudah sampaikan di awal, pastinya ya saya harus bisa mempersiapkan semuanya, mulai dari tadi penilaian, angketnya juga harus siap juga semuanya saya lengkapi sebelum pembelajaran itu berjalan di kelas gitu. Wah, ini kita bercakap-cakapnya sudah panjang ini ya Bu ya, dan banyak sekali. Selanjutnya kira-kira kesimpulan apa yang dia capai dalam hal pra observasi ini Bu dia? Monggo. Ya, dari kegiatan ini saya senang sekali Bu Dila, sehingga saya bisa membaca kekurangan-kekurangan saya sehingga kedepannya apa yang harus saya benahi, apa yang harus saya perbaiki untuk pembelajaran saya jadi lebih baik. Begitu. Baik Bu Dia, semoga nanti pelaksanaan proses pembelajaran nanti berjalan lancar dan juga sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Bu Dia. Setelah tahapan praobservasi ini, nanti saya mohon izin masuk ke kelasnya Bu Dia untuk melaksanakan observasi. Tadi nanti sesuai dengan jadwal yang diberikan Bu Dia tadi di hari Rabu gitu ya Bu ya, dari kelas 11. Nanti pada saat setelah observasi nanti kita akan diskusi pada proses pasca observasi ya Bu ya. Kita akan melakukan refleksi hasil pembelajaran, rencana pengembangan maupun tindak lanjut ke depannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih untuk kehadiran hari ini. Kemudian saya sangat berharap nanti pada proses pembelajaran yang Bu Diah rencanakan berjalan lancar. Dan juga pembelajaran berdiferensiasi itu bisa meningkatkan kompetensi Bu Diah maupun juga pembelajaran yang berpusat pada murid. Terima kasih Bu Diah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Iya, sama-sama ya anak-anak. Yang tidak ada hari ini siapa? Nabila. Nabila kenapa? Nabila sakit. Terus siapa lagi? Mami kenapa? Izin keluar kota. Sedang keluar kota ya? Ya sudah. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Nadia kenapa? Izin juga. Nah, Nadia. Nah, teman-teman anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran setelah kita belajar larutan ya. Hari ini kita akan belajar sifat koligatif larutan ya. Tapi sebelumnya Ibu ingin menyampaikan ya, kelas kita hari ini beda dari sebelumnya ya, karena kelas kita hari ini kedatangan tamu, yaitu Ibu Dila ya. Ibu Dila hari ini akan melakukan observasi supervisi akademik ya. Jadi Bu Dila nanti ada di belakang beliau, nanti selama pembelajaran kimia hari ini ada di dalam kelas gitu ya anak-anak ya. Sebelum memulai pelajaran, Bu Dila minta tolong saya satu-satu dipimpin berdoa teman-temannya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pagi hari ini, sebaiknya kita bisa selesaikan dengan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberikan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana terlambat? Oh iya. Ya, baik anak-anak, seperti tadi sudah Budia sampaikan ya, hari ini
kita akan belajar sifat koligatif larutan ya. Di dalam sifat koligatif larutan itu ada 4 ya, ada kenaikan titik didih, penurunan titik beku, kemudian kenaikan tekanan uap dan tekanan osmotik ya. Sebelumnya ya, ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi mempelajari sifat koligatif larutan. Ini tujuannya ya. Kita akan belajar dengan menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi dengan model problem based learning gitu ya. Hari ini kita akan belajar dengan pembelajaran berdiferensiasi anak-anak. Nah, sebelum kita masuk ke sifat koligatif larutan, coba perhatikan gambar berikut. Nah, itu apa yang dilakukan orang tersebut? Nah, yuk. Siapa yang tahu? Ya, angkat tangan. Siapa yang mau coba menjawab? Silakan. Ya, silakan. Gambar apa itu? Iya. Kalau pakai mantel berarti kedinginan ya. Biasa kalau kedinginan tuh ada putih-putih di sekitarnya itu ada apa itu anak? Salju. Nah, terus orang ini nyebarin apa itu di salju? Nah, nyebarkan garam. Apa ya kira-kira? Nah, yang berhubungan dengan sifat koligatif larutan. Nah, apa tujuannya garam disebarkan ke salju? Ayo, siapa coba? Ya, silakan Uya. Apa tujuannya? Saljunya nanti ketika terkena garam, saljunya akan bagaimana? Apa semakin beku atau semakin cair? Kira-kira bagaimana? Semakin cair. Nah, kira-kira seperti itu ya anak-anak. Nah, nanti kita akan perdalam ya, kita pelajari di sifat koligatif larutan. Benar nggak sih garam itu bisa mencairkan salju? Ya, itu fenomena yang pertama dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan sifat koligatif larutan ya. Kemudian ada lagi nih yang kedua. Nah, ayo coba. Apa yang kalian lihat tuh? Tuh, kira-kira apa tuh dua orang itu? Ibu dan anak perempuannya ya. Sedang apa itu kira-kira? Lagi masak tuh. Anaknya tanya, mengapa gulanya dimasukkan setelah airnya mendidih bu? Nah, kenapa? Berarti ini juga berhubungan dengan sifat koligatif larutan ya. Nah, kalau tadi garam yang ditaburkan ke salju untuk mencairkan salju. Kalau yang kedua apa? Kira-kira? Kenaikan titik didih. Jadi maksudnya gimana kenaikan titik didih itu? Coba Bu Dia ingin siapa jawab ya? Siapa angkat tangan? Fatir. Ditambahkannya gula dan garam di dalam air yang mendidih akan bagaimana? Di dalam air. Kenapa kok ditambahkannya setelah mendidih? Biar lebih cepat mendidih, lebih cepat terlarut. Nah, kalau tadi gula dan garamnya dimasukkan dalam air, itu kira-kira mendidihnya jadi lebih lama atau lebih cepat? Lebih lama. Nah, jadi dua fenomena tadi berhubungan dengan sifat koligatif larutan ya. Yang pertama tadi mencairkan salju, yang kedua berarti dia akan justru naik. Kalau lebih lama mendidihnya berarti titik-titiknya naik atau turun? Naik. Berarti yang kedua menaikkan titik didih. Nah, sekarang kita buktikan ya. Dari setelah ini, dari diagnosa kita tadi ya, kira-kira benar nggak sih dua tadi yang sudah kalian jawab ya? Kita akan buktikan dari pembelajaran kita hari ini ya. Sebelumnya minggu lalu Bu Dia sudah minta kalian mengisi angket ya. Nah, angket itu angket dari gaya kalian belajar ya. Ada 3 yang Bu Dia sampaikan kemarin. Ada apa saja kemarin?
auditori, kinestetik, dan visual. Nah, kalian semua sudah menjawab sesuai dengan gaya belajarnya ya. Dan dari angket yang sudah kalian isikan, dia sudah membentuk kelompok. Jadi di sini nanti ada 6 kelompok anak-anak. Ya. Nah, ini kemarin ya angketnya yang dia bagikan. Kemudian dari hasil angket, nah ini terbagi ada visual 1, visual 2, kemudian auditori 1, auditori 2, dan kinestetik 1, kinestetik 2. Ini juga sudah sesuai kelompok, belum ya? Nah, jadi sekarang dia beri waktu 2 menit, kalian kumpul di kelompoknya masing-masing. Silakan. Ya, agak cepat. Sesuai kelompok ya. Bisa? Masing-masing kalian akan menggali materi ya. Kalian akan mencari materinya, konsepnya kalian cari sendiri ya. Kalian pahami sendiri dari media yang akan Budia berikan. Nah, medianya tiap kelompok berbeda anak-anak. Nah, di sini untuk kelompok visual itu nanti kalian akan belajar melalui video ya. Video yang sudah Budia buat, video animasi. Kemudian yang kedua, auditori melalui voice note ya. Kemudian yang kinestetik itu menggunakan worksheet, tapi di sini nanti worksheetnya dalam bentuk live worksheet ya. Nah, untuk video, kemudian voice note dan link dari live worksheetnya Budia kirimkan ke grup WhatsApp ya. Nanti kalian buka di grup WhatsApp dan kalian pelajari satu ya. Kedua, kalian diskusikan dalam kelompoknya masing-masing ya. Kemudian siapkan, presentasikan apa yang kalian pahami dari materi yang sudah Budia berikan. Paham ya anak-anak? Ya. Nah, sebelumnya nanti Budia ingin menanyakan, kalian nanti presentasinya dalam bentuk apa? Terserah ya. Kalau media tadi sudah sesuai dengan gaya belajar, untuk presentasinya Budia bebaskan ya. Boleh pakai PPT, boleh pakai infografis, boleh. Apalagi yang mau yang lain apa? Pakai mindmap, boleh, silahkan ya. Kalian posting di Instagram kelas ya. Kan kalian punya Instagram kelas ya Nana ya? Ya, boleh juga di sana ya. Terserah. Nah, tapi nanti Budia minta data dulu masing-masing kelompok ya. Kelompok 1 sampai kelompok 6 mau presentasi pakai apa ya. Setelah itu nanti kita presentasikan. Waktu kalian untuk diskusi 30 menit dari sekarang ya. Kemudian setelah itu langsung kita presentasi gitu ya. Silakan dibuka di grupnya masing-masing. Grup WA ya, buka. Ya, kamu kelompok apa sih? Kinestetik 1. Kinestetik, berarti yang ngerjain refleksi. Ya, iya, nanti semua presentasi ya. Sudah dibuka grup WA-nya? Ya. Ya, kerjakan dulu ya. Sudah? Ya. Kelompok apa?
Sudah ketemu ya medianya? Coba dulu. Ada animasi ya? Ya. Ya. Ini buka semangat tuh bapakmu. Sekarang dibuka dulu. Apa tadi kelompok apa nih? Auditory berarti merungokno lere auditory itu kan voice note ya, didengarkan. Kalau dimunculkan, ya, itu yang didengarkan. Ini kelompok auditory, berarti tahu voice note ya. Visual dari video, ya, sudah dibuka videonya. Ya, nah, anak-anak, begini minta masing-masing kelompok menyampaikan dulu mau presentasinya pakai apa. Bentar, kelompok 1 dari kelompoknya ini presentasi worksheet. Oh iya, nanti presentasi di depannya pakai worksheetnya. Kelompok sini pakai apa? PPT ya. Kemudian worksheetnya ditayangkan ya. Nah, pakai PPT animasi ya. Kelompok gimana? Worksheetnya ya, nanti dikumpulkan di email aja ya, di emailnya Bu Dia. Satu kelompok 1 aja ya. Ini pakai PPT ya. Kelompok sini pakai infografis ya. Oke, silakan dikerjakan. PPT-nya udah ketemu. Ya nanti dibacakan sampai mana gitu ya. Ya. Bagaimana anak? Sudah selesai? Ya, diambil lagi ya. Diambil lagi. Siapkan yang mau presentasi ya. Berharap nanti dari masing-masing kelompok ya presentasi ya. Apa perwakilan visual, auditory dan kinestetik ya. Sudah selesai ya. Kelompok yang mau presentasi silakan. Kelompok mana saja? Ya, kelompok auditory ya. Auditory ya sudah terwakili oleh auditory 2. Auditory 2. Kemudian yang visual. Visual auditory sudah, di auditory 2. Sekarang visual. Visual, silakan. Visual ya. Visual berapa? Visual 2. Kan 2 terus hingga tadi. Sekarang kinestetik. Kelompoknya. Ya. Kinestetik berapa? Kinestetik 2. Ya, sudah ya. Berarti sekarang dia beri waktu untuk ya. Perhatikan anak-anak. Tadi kalian kan sudah dalam kelompoknya masing-masing ya. Nah sekarang coba semua menghadap ke depan ya, ke papan tulis. Perhatikan presentasi dari teman-teman kalian ya. Ya diperhatikan, dicatat apa yang tadi mungkin dari kelompok masing-masing belum ada ya, belum sampai kalian temukan, kalian dapatkan. Dan barangkali ada pertanyaan yang kalian belum paham ya, bisa ditanyakan ke kelompoknya.
kerjakan. Silakan. Kelompok mau dibantu. Bisa. Nah, ternyata kamu yang jalankan aja. Ya, silakan. Ada satu pertanyaan? Ya, silakan. Nah, ya, silakan. Bagaimana pembuatan es krim ya? Kenapa kok es krim itu sebagai apa tadi? Ya? Penurunan titik. Betul, ya, silakan. Cara membuatnya bagaimana es krimnya? Mungkin bisa diceritakan. Ya. Ya, silakan. Salah satu aja, pilih salah satu. Ya, perhatikan anak-anak. Nanti bisa ini kalau kalian sudah tahu bagaimana cara buat es krim, nanti bisa berwirausaha ya anak. Gimana cara buat es krim, bikin perusahaan es krim nanti ya. Ya, gimana caranya?
Kemudian barangkali ada proses pengadukan atau bagaimana, garamnya dimasukkan ke dalam esnya yang atau bagaimana? Ya, jadi ya gimana ya? Sudah paham ya? Sudah ya, cukup. Nanti untuk berikutnya, kelompok berikutnya silahkan presentasinya. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok auditori 1 ya. Terima kasih auditori 2 ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya kelompok visual 2 ya. Visual 2 ya, silakan ke depan. Kelompok mana? Silakan. Kelompok visual 2 ya. Salah satu tim mungkin yang jadi operator, nah, kalau nggak bisa.
maka ditunggu dulu ya. Bentar lagi. Ya? Kalau sudah selesai satu kali permainan saja sampai mencapai poin, ini sudah berarti waktunya juga sudah selesai ya anak-anak. Sudah, silakan dikirimkan di screenshot dan dikirimkan di grup WA ya. Atau ke emailnya Bu Dia ya. Sudah ya? Berakhir ya anak-anak? Ya, silakan diakhiri permainannya, dikirimkan jawabannya ke grup ya. Ya, perhatikan anak-anak. Ya, sudah ya? Selesai ya. Nanti pertemuan berikutnya kita mainan yang lebih seru lagi anak-anak. Ya, udah sekarang semua diakhiri dulu. Jangan lupa dikirimkan dulu jawabannya ke emailnya Bu Dia atau ke grup WA ya. Silakan. Ya, sudah. Ya. Video itu berakhir 3, 2, 1. Ya, berapapun poin yang kalian peroleh itu yang dikumpulkan ya. Sudah ya? Ya. Sekarang semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Agnes, selamat pagi Bu Dia. Gimana ini Bu Dia kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini Bu Dia, terima kasih kita bertemu kembali pada tahapan selanjutnya ini Bu Dia terkait dengan observasi. Kemarin kita sudah melakukan pra-observasi, kemudian observasi di kelasnya Bu Dia, dan hari ini kita akan melakukan pasca observasi. Pada tahap ini kita juga akan bercakap-cakap lagi Bu Dia terkait dengan hasil pelaksanaan dari proses pembelajaran yang telah Bu Dia laksanakan yang minggu lalu di kelas 11 yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa yang dilakukan oleh Bu Dia. Ya Bu Dia, ini terkait dengan pasca observasi ini, kira-kira ini Bu Dia, apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan hari ini Bu Dia? Ya, terima kasih Bu Dila. Yang ingin saya dapatkan perbaikan untuk pembelajaran saya ke depannya. Jadi mungkin apa yang sudah baik gitu dan akan saya lanjutkan. Kemudian mungkin apa yang masih dirasa kurang, nah itu mungkin akan saya perbaiki untuk pembelajaran ke depannya. Iya. Terima kasih Bu Dia. Sebelumnya ini saya ingin bertanya terlebih dahulu ini. Bagaimana perasaannya Bu Dia setelah melakukan observasi kemarin? Alhamdulillah senang Bu Dila. Senang. Karena saya melihat kelasnya hidup ya, anak-anak aktif gitu. Alhamdulillah lega saya Bu Dila. Lega gitu ya. Kira-kira pada saat pembelajaran saat itu berlangsung, inspirasi apa ini Bu Dia? Karena Bu Dia ini tadi kan merasa senang ini tadi ya. Itu perasaannya senang, kemudian inspirasi apa yang muncul saat itu Bu Dia? Gini Bu Dila, ternyata pembelajaran yang modelnya ya, yang skenarionya itu sudah sesuai dengan minat anak-anak, minat peserta didik itu ternyata hidup kelasnya. Jadi semua siswa itu aktif karena dia mungkin merasa senang ya, anak-anak merasa senang sesuai dengan minat mereka begitu. Jadi semuanya bisa aktif gitu dalam kelas. Alhamdulillah, berarti dengan pembelajaran dengan model yang sesuai dengan minat anak itu akhirnya pembelajaran itu jadi lebih hidup, lebih kreatif gitu di bagi anak-anak itu sendiri nih. Untuk itu Ibu sekarang jadi Bu Dia merasa ini yang diketahui oleh Bu Dia itu pelaksanaan proses pembelajaran itu sekarang seperti apa Bu Dia yang Ibu Dia ketahui? Iya, kemarin itu model pembelajaran saya kan berdiferensiasi ya Bu Dila. Nah berdiferensiasinya itu dalam prosesnya itu yang saya buat berdiferensiasi berdasarkan minat yang
3 minat kemarin ya, dari gaya belajar yang auditori, visual, dan kinestetik. Nah itu kan anak-anak sendiri, jadi saya buat angket dulu dan ternyata medianya saya buat juga sudah sesuai dengan gaya belajar anak-anak. Nah di situ maka anak-anak bisa belajar sesuai dengan minat mereka gitu. Terima kasih Bu Dia. Dari kesadaran itu Bu Dia, kira-kira kedepannya penerapannya seperti apa nih Bu? Ya, Insya Allah saya akan berusaha ya sebisa mungkin untuk topik-topik yang agak luas gitu ya, KD-nya luas itu akan saya buat model berdiferensiasi ini lagi. Mungkin kalau kemarin saya sudah prosesnya, untuk berikutnya mungkin proses dan produknya juga mungkin ya akan saya buat berdiferensiasi juga. Gitu Bu Dia. Terima kasih. Berikutnya ini, apakah dalam perbaikan proses pembelajaran yang telah Ibu rencanakan sebelumnya itu pada saat praobservasi direncanakan pada saat praobservasi itu dibandingkan dengan hasil pelaksanaan proses pembelajaran kemarin itu apakah sudah tercapai Bu Dia? Belum 100%. Belum 100%. Ya, apa namanya, masih perlu ada perbaikan-perbaikan. Karena mungkin kan kemarin dari hasil angket itu ada satu anak yang minat belajarnya ternyata ketiga-tiganya. Ada yang dua, ada yang ketiga-tiganya bahkan. Nah, dan ada yang hanya satu. Nah, kalau yang hanya satu memang mungkin sudah sesuai ya. Tapi kalau yang ketiga-tiganya kadang anak merasa loh, saya juga suka yang gerak, yang kinestetik gitu, tapi dia kok hanya di media yang visual saja. Nah seperti itu, sehingga mungkin dia belum maksimal gitu ya. Jadi saya rasa belum 100% Bu Dila. Jadi perlu perbaikan tadi sehingga untuk terkait dengan tujuan pembelajarannya tercapai Bu Dia? Tujuan pelajaran alhamdulillah tercapai Bu Dila. Tercapai nggih. Terkait dengan strategi pembelajarannya ini, kalau tadi kan tujuannya tercapai, namun pada saat proses pelaksanaan itu juga perlunya perbaikan. Kemudian proses dan strategi pembelajaran yang dirancang kemarin itu mulai dari kegiatan awal, kemudian inti, kemudian penutup, dan sampai pada proses evaluasi dan juga refleksi, apakah sudah terrealisasi semua kemarin Bu Dia? Di tahap-tahapnya insya Allah sudah tercapai sampai direfleksi juga. Berarti, kemudian kemarin kan model yang saya gunakan juga PBL kan Bu Dila. Jadi tahap-tahap di PBL-nya itu juga sudah terlaksana sampai dengan refleksi. Kalau dibuat skala ini Bu Dia antara rentang 1 sampai dengan 10, mungkin Bu Dia kan masih ingat pada saat itu praobservasi waktu itu ya, pada skalanya antara berapa Bu Dia waktu itu kan antara kayaknya 6 gitu ya. Nah ini kan ada setelah ketercapaian tadi yang Bu Dia sampaikan, kira-kira rentangnya ini berapa ini Bu Dia dari 1 sampai 10 ini? Ya insya Allah sudah di atas 6 ya Bu Dila ya. Mungkin 8 gitu ya. Nanti untuk kedepannya ya saya usahakan lebih lagi. Karena mencapai 8 ini pasti kan ada kendala yang dialami pada saat observasi kemarin. Kira-kira apa Bu Dia? Kendalanya yaitu tadi Bu Dila, mungkin persiapan saya untuk membuat media pembelajarannya ya. Jadi ya itu sudah saya upayakan ya dengan semaksimal mungkin kemampuan saya. Tapi mungkin ya karena itu tadi Bu Dila, jadi anak-anak kadang ada yang mungkin dia merasa pengennya dia juga tidak hanya mendengar saja gitu, tapi dia juga ingin gerak, melakukan seperti teman-temannya yang kinestetik. Nah seperti itu, jadi media saya mungkin masih perlu perbaikan lagi gitu. Jadi pada persiapan termasuk yang di dalamnya adalah media. Betul. Kemudian hal untuk mengatasi itu Bu Dia, terkait dengan media itu kiranya apa yang akan dilakukan oleh Bu Dia nih untuk mengatasi kendala tadi? Insya Allah saya akan sering mengikuti pelatihan-pelatihan ya Bu Dila, pelatihan untuk menambah pengetahuan saya dalam hal juga di IT ya, mungkin aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk yang up to date ya, yang juga membuat siswa jadi tertarik dan termotivasi untuk belajar itu.
gitu Bu Dila. Berarti mengikuti untuk menambah pengetahuan maupun keterampilannya Iya, Bu Dia gitu betul, nggih. nggih. Untuk mengatasi kendala terkait dengan fokusnya pada media Media pembelajaran tadi, gitu nggih. nggih. Kira-kira nih Bu Dia yang sudah baik dari praktik pembelajarannya Bu Dia ini kan udah baik ini nggih. Yang telah Ibu laksanakan itu apa Bu Dia? Mulai dari awal, mulai dari ini persiapan tadi kan sudah mulai dari awal pembelajaran itu kan di situ ada pendahuluan, kemudian inti sampai penutup kan dia sudah menggunakan salah satunya sudah sesuai dengan RPP, contohnya seperti itu Bu Dia. Bagaimana? Iya, kemarin insya Allah di dalam prakteknya ya itu sudah sesuai dengan RPP Bu Dila. Mulai dari tahapannya, kemudian tujuannya juga sudah tercapai. Di tahapannya mulai dari awal persepsinya itu kontekstual ya, sehingga tidak jauh dari kehidupannya anak-anak, sehingga anak-anak bisa langsung tidak lagi membayangkan tapi langsung tahu fakta-fakta yang juga anak-anak mungkin akan alami gitu. Itu di tahapan pendahuluan. Kemudian tahapan berikutnya sampai ke menyajikan menyajikan karyanya. Jadi dari setelah diskusi dari pemahaman dia dari media, kemudian diskusi dan mempresentasikan karya masing-masing itu dengan beberapa model gitu ya Bu Dila. Itu juga sudah terlaksana. Semua dan bahkan direfleksi itu begitu saya tanya mayoritas semua menjawab menyenangkan. Alhamdulillah begitu Bu Dila. Karena di tahapan akhir pada saat saya menguji tes ya dalam bentuk tes kecil itu saya model kemarin game gitu ya Bu Dila. Itu mungkin jadi anak menariknya di sana juga salah satunya. Terima kasih Bu Dia, kelasnya kemarin luar biasa memang aktif gitu, anak-anak sangat memberikan apresiasi yang positif. Hal yang menurut Bu Dia Ibu perlu tingkatkan atau untuk perbaikan dalam proses pembelajaran yang tadi Bu Dia sampaikan kan terkait dengan adanya masih belum maksimal ini, jadi adanya peningkatan itu perbandingannya yang kurang maksimal dengan maksimal itu seperti apa Bu Dia? Hal yang menurut Bu Dia Ibu perlu tingkatkan untuk memperbaikinya. Ya, kalau untuk kelasnya itu keaktifan anak-anak itu insya Allah sudah mayoritas anak-anak itu aktif ikut pada saat ada kelompok yang presentasi itu banyak yang bertanya gitu. Kemudian pada saat presentasi juga masing-masing anggota kelompok itu sudah ikut mempresentasikan. Jadi untuk keaktifan di kelas itu insya Allah sudah lumayan bagus menurut saya. Tapi yang kurang yaitu tadi mungkin dari persiapan saya sendiri Bu Dila itu yang kurang. Apa tujuan yang hendak dicapai dari strategi pengembangan tadi kan strateginya Bu Dia adalah mengikuti pelatihan-pelatihan, salah satunya bisa jadi mengikuti pelatihan yang ada di platform Merdeka Belajar gitu kan. Merdeka Belajar itu kan sangat banyak sekali ya Bu ya. Kira-kira Bu Dia ini apa tujuan yang hendak dicapai dari strategi untuk mengikuti melalui pengembangan tersebut Bu Dia? Tujuannya pastinya untuk perbaikan ke depannya ya Bu Dila, perbaikan dalam pembelajaran saya. Ya mungkin anak-anak mungkin lebih aktif lagi, lebih motivasinya juga lebih meningkat, bahkan sampai mungkin hasil belajarnya juga baik seperti itu Bu Dila. Sehingga ini ya Bu ya, pembelajaran itu mampu untuk meningkatkan anak mulai dari awal proses maupun di produknya. Jadi pembelajaran diferensiasi yang Bu Dia lakukan kemarin bisa dilanjutkan lagi gitu. Ukuran keberhasilannya ini Bu Dia, ukuran keberhasilannya dari strategi pengembangan untuk mengikuti pelatihan maupun bentuk-bentuk melalui di PMM itu kira-kira apa Bu Dia? Yang dari Bu Dia bentuk ukuran keberhasilannya Bu Dia? Ukuran keberhasilannya
Apa ya Budila? Media. Kan tadi kan Budia kan kesulitan ada di media. Iya. Ukuran mampu membuat media keberhasilannya gitu. nggih. Iya. Jadi itu tadi mungkin saya menghasilkan dapat membuat media yang lebih menarik lagi. Betul. Ini faktor-faktor pendukungnya pasti ada ini Budia ya. Iya, mungkin ada yang saya belum ketahui gitu kan. Oh, Budila. iya, Dengan iya. saya melihat Oke. di bentuk aksi nyata mungkin ya, Iya. di PMM itu kan ada contoh-contoh dari guru-guru Iya. se-Indonesia yang sudah melakukan. Mungkin di sana nanti ada yang bisa, oh iya, yang saya belum ketahui Iya. bisa saya dapatkan di sana. Jadi nanti akan saya praktekkan di dalam pembelajaran saya ke depan, Budila. Iya. Berarti bisa membuat media yang terbarukan ya Bu ya. Iya, betul. Faktor pendukungnya ini pasti ada kan Budia ya. Iya. Pendukungnya ini keberhasilan untuk mencapai yang diangankan oleh Budia tadi, faktor pendukungnya apa kira-kira Budia? Faktor pendukung. Ada yang mendukung Budia ini masa atau Budia ini langsung Pastinya dari pimpinan saya Budia, Oh, gitu, dari kepala oke. sekolah, alhamdulillah sangat Iya. mendukung Iya. gitu. Jadi beliau juga sudah membimbing ya, Iya. dan juga mengharapkan saya juga mengikuti di platform Merdeka Mengajar itu dari arahan dari Ibu Kepala Sekolah. Iya. Terima kasih Budia. Ini nanti kira-kira akan dilaksanakan kapan ini Budia? Punya perencanaan? Insya Allah untuk berikutnya. Jadi kalau ini sudah di akhir semester, berarti untuk semester berikutnya, Budila. Targetnya berapa lama ini Budia? Wah, insya Allah secepatnya. Untuk KD berikutnya. KD Budila. berikutnya Nggih. ya. Jadi akan disegerakan. Disegerakan, rupanya. nggih. Untuk peran dari MGMPS ada Budia? Sangat mendukung Budila, Sangat sangat mendukung, membantu ya. juga. Jadi kita sharing-sharingnya, kita diskusi. Mungkin saya ingin menggunakan akan membelajarkan KD 3.2 misalnya. Nah, ini materi ini sebaiknya dibuat. Nah, itu kita diskusi Budila jadi awal, karena kita kan tim ya. Jadi dalam satu tingkat itu ada 2 guru gitu yang mengajar. Jadi paling tidak itu sesama pengajar yang satu tingkat itu kita sudah sharing-sharing ya, diskusi. Jadi mungkin modelnya model dibuat medianya apa, kemudian nanti tesnya bagaimana. Nah, seperti itu, masukan-masukan dari teman-teman seperti itu. Ternyata di MGMPS ini menjaga komitmennya Budia dalam hal peningkatan untuk kualitas pembelajaran itu ya Bu ya. Betul sekali. Budia, ini setelah kita bercakap-cakap ini, selanjutnya kira-kira ini kesimpulan apa yang Budia sampaikan dari hasil percakapan kita hari ini? Kesimpulannya mungkin untuk kedepannya itu kita perlu ya selalu, tidak hanya saat supervisi saja, tapi mungkin dengan sesama satu MGMPS itu nanti perlu seperti Budila. Jadi kita perlu diskusi untuk merencanakan suatu pembelajaran yang akan dilaksanakan ya ke depannya. Kemudian kita juga setelah pembelajaran perlu diskusi lagi, ternyata apa plus minusnya, sehingga nanti untuk ke pembelajaran berikutnya lagi, nah itu sudah lebih baik lagi itu. Jadi memang perlu ada tim ya, mengoptimalkan kegiatan dalam MGMPS itu tadi gitu Budila. Pada intinya berarti kesimpulan yang Budia sampaikan ini tadi adalah perlunya untuk diskusi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan juga ada evaluasi. Betul. Mananya adalah untuk melakukan refleksi perbaikan untuk pembelajaran Iya, gitu ya. betul. Sehingga bukan hanya karena adanya supervisi saja, betul, namun untuk pengembangan dirinya juga gitu nggih. Betul. Karena kalau kita belajar kemudian kelasnya hidup, anak siswa aktif, bahkan hasilnya pun maksimal itu ada kepuasan tersendiri untuk guru. Jadi bukan karena supervisi itu tadi Budila. Gitu. Alhamdulillah sekali. Ini ada lagi mungkin yang perlu disampaikan ini Budia. Ya itu tadi Budila, pastinya kita selalu harus mengembangkan diri ya, selalu mengikuti
perkembangan dalam media pembelajaran, kemudian kita juga harus memperluas pemahaman konsep kita itu, jadi dalam semuanya Bu Dila harus kita selalu mengembangkan diri gitu, tidak diam di tempat gitu Bu Dila. Terima kasih Bu Dia, alhamdulillah sekali. Selanjutnya ini saya mau mereview dari awal percakapan kita pada tahap pasca observasi ini Bu Dia. Setelah saya mengikuti dan juga memperhatikan dari yang Bu Dia sampaikan, pada tahapan supervisi akademik kali ini adalah mulai dari tahap praobservasi, kemudian observasi, dan juga yang terakhir ini adalah pasca observasi. Ini menumbuhkan rasa untuk meningkatkan diri, kemudian melalui daya dukung yang ada gitu ya, termasuk dukungan dari pimpinan atau kepala sekolah. Gitu. Mudah-mudahan Bu Dia kegiatan supervisi akademik ini bermanfaat untuk Ibu dan khususnya dalam pengembangan kompetensi yang Ibu miliki, dan akhirnya berimbas pada peningkatan untuk kemampuan kita dalam menuntun dan membimbing peserta didik kita, terutama mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Gitu nih. Saya ucapkan selamat dan juga terima kasih atas waktu yang Bu Dia luangkan ini, ya kan, dan juga kerjasamanya. Semoga kedepannya kita mampu menjadi guru yang lebih baik, Bu Dia. Terima kasih sekali lagi, dan saya ucapkan akhiri percakapan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.